NU, Muhammadiyah, dan Wahabi. Siapa yang paling siap menghadapi dunia modern? Dunia berubah lebih cepat dibandingkan 100 tahun yang lalu. Kecerdasan buatan mulai menggantikan banyak pekerjaan manusia. Rekayasa genetika itu memungkinkan nanti bayi lahir melalui teknologi yang dulu tidak pernah dibayangkan. Transplantasi organ, fintech, cryptocurrency, perubahan iklim, hingga eksplorasi yang ruang angkasa, itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang tidak pernah secara eksplisit dibahas dalam kitab-kitab klasik dari Islam. Lalu muncul pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik. Di antara NU, Muhammadiyah, dan Wahabi, siapa yang paling siap menghadapi perubahan dunia modern? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita perlu menyepakati satu hal terlebih dulu. Modern bukan berarti meninggalkan agama. Sebaliknya, modern berarti bagaimana ajaran agama mampu memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan baru tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Dalam sejarah Islam, para ulama sebenarnya selalu melakukan hal itu. Ketika muncul uang kertas, mereka berijtihad. Ketika muncul bank, mereka beristihad. Ketika muncul transplantasi ginjal, bayi tabung, vaksin, internet, hingga kecerdasan buatan, umat Islam kembali dituntut melakukan ijtihad. Disinilah mulai terlihat perbedaan pendekatan antara NU, Muhammadiyah, dan Wahabi. Mari kita mulai dari Muhammadiyah. Sejak berdirinya pada tahun 1912, Muhammadiyah membawa semangat tajdid atau pembaruan. Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat bahwa dunia Islam tidak cukup hanya memperbaiki ibadah, tetapi juga harus mengejar ketertinggalan dalam pendidikan, kesehatan, ilmu pengetahuan, dan organisasi. Karena itu Muhammadiyah membangun sekolah modern, rumah sakit, universitas, panti asuhan, dan berbagai lembaga sosial. Hasilnya sangat menarik. Saat ini Muhammadiyah mengelola sekitar 160-an perguruan tinggi, lebih dari 120 rumah sakit, ribuan sekolah, dan puluhan fakultas kedokteran. Bahkan Muhammadiyah sering disebut sebagai organisasi masyarakat Islam yang memiliki jaringan pendidikan tinggi dan kesehatan terbesar di dunia. Data ini menunjukkan bahwa pembaruan yang dilakukan Muhammadiyah itu bukan hanya dalam pemikiran, tetapi juga diwujudkan dalam pembangunan institusi. Selain itu, Muhammadiyah memiliki majelis tarjih yang secara rutin membahas berbagai persoalan baru. Misalnya mengenai transplantasi organ, donor darah, vaksinasi, teknologi reproduksi, ekonomi digital, hingga isu-isu lingkungan hidup misalnya. Artinya ketika dunia berubah, Muhammadiyah telah memiliki mekanisme organisasi untuk merespons perubahan tersebut. Sekarang mari kita melihat NU. Sering muncul anggapan bahwa NU hanya menjaga tradisi. Pandangan ini sebenarnya kurang lengkap. NU memang dikenal sangat menghormati warisan ulama klasik dan madhab Syafi'i. Namun justru dari tradisi itulah NU mengembangkan mekanisme yang disebut Bahthul Masail. Dalam forum ini para kiai mendiskusikan persoalan-persoalan baru menggunakan kitab-kitab fikih klasik sekaligus mempertimbangkan realitas masyarakat Indonesia. Misalnya persoalan BPJS Kesehatan, bank digital, donor organ, vaksinasi, lingkungan hidup misalnya, hingga perubahan iklim pernah menjadi bahan pembahasan. Dengan kata lain, NU itu juga melakukan ijtihad, tetapi jalurnya berbeda. Muhammadiyah lebih banyak kembali langsung kepada Al-Quran dan Sunnah melalui metode tarjih. NU lebih banyak menggunakan khasanah madhab dan pendapat para ulama klasik sebagai fondasi sebelum menarik kesimpulan yang baru. Bagaimana hasilnya? Dalam banyak kasus, keduanya justru sampai pada kesimpulan yang hampir sama, meskipun proses berpikirnya berbeda. Lalu bagaimana dengan Wahabi? Gerakan Wahabi memiliki tujuan utama yaitu menjaga kemurnian akidah. Karena itu fokus utamanya lebih banyak pada pemurnian ibadah dan penolakan terhadap praktek-praktek yang dianggap tidak memiliki dasar yang kuat.
Dalam bidang teknologi, kedokteran, teknik, dan sains, banyak ulama yang dipengaruhi metodologi Salafi menerima berbagai kemajuan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Namun ketika menyangkut persoalan budaya, tradisi lokal, atau inovasi dalam praktek keagamaan, pendekatannya cenderung lebih berhati-hati dan lebih ketat. Disinilah letak perbedaannya. Kalau Muhammadiyah bertanya, bagaimana Islam menjawab tantangan baru? NU bertanya, bagaimana persoalan baru ini dapat dipahami dalam kesinambungan tradisi fikih yang sudah mapan? Sedangkan Wahabi lebih sering bertanya, apakah persoalan ini memiliki landasan yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman generasi awal Islam? Perhatikan bahwa ketiga pertanyaan itu berbeda. Karena pertanyaannya berbeda, jawabannya pun kadang berbeda. Sekarang mari kita lihat dari sisi pendidikan. Menurut data Kementerian Agama, Indonesia memiliki puluhan ribu pesantren dengan jutaan santri. Sebagian besar pesantren tersebut berada dalam lingkungan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang secara kultural itu dekat dengan NU. Artinya, kekuatan utama NU adalah membangun karakter masyarakat melalui pendidikan berbasis pesantren. Sementara Muhammadiyah memiliki ribuan sekolah modern dan jaringan perguruan tinggi yang tersebar di berbagai provinsi. Dalam berbagai pemeringkatan nasional, sejumlah universitas Muhammadiyah berhasil di dalam masuk menjadi kelompok perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kedua organisasi itu sama-sama berinvestasi pada pendidikan, tetapi melalui model yang berbeda. Bagaimana dengan penerimaan terhadap ilmu pengetahuan? Disinilah muncul kesalahpahaman lain. Ada yang menganggap kelompok tradisional pasti anti-sains. Ada pula yang menganggap kelompok modern pasti meninggalkan agama. Faktanya jauh lebih rumit. NU memiliki banyak profesor, ilmuwan, dokter, dan akademisi juga. Muhammadiyah juga memiliki ribuan dosen, peneliti, dan tenaga kesehatan. Perbedaan keduanya bukan pada menerima atau menolak sains. Perbedaannya lebih banyak terletak pada metodologi memahami agama. Lalu bagaimana masa depan umat Islam? Mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan lagi siapa yang paling benar, tetapi apa yang dapat dipelajari dari masing-masing pendekatan ini. Dari Wahabi, umat Islam dapat belajar pentingnya menjaga kemurnian tauhid dan kehati-hatian dalam ibadah. Dari NU, kita belajar pentingnya menghargai tradisi ulama, menjaga persatuan masyarakat, dan memahami agama dalam konteks sosial budaya. Dari Muhammadiyah, kita belajar bahwa dakwah tidak cukup dilakukan di mimbar, tetapi juga melalui sekolah, rumah sakit, universitas, penelitian, dan pelayanan sosial. Barangkali dalam dunia Islam abad ke-21 tidak membutuhkan pertentangan yang semakin tajam. Yang dibutuhkan adalah kemampuan menggabungkan kekuatan-kekuatan tersebut. Kemurnian akidah harus berjalan bersama dengan keluasan ilmu. Kesetiaan kepada Al-Quran dan Sunnah harus berjalan bersama kemampuan beristihad menghadapi persoalan baru. Tradisi yang baik perlu dipelihara, sementara pembaruan yang membawa kemaslahatan juga perlu dikembangkan. Karena pada akhirnya, tantangan terbesar umat Islam bukan lagi perdebatan tentang kunut atau tahlilan. Tantangan terbesar kita adalah bagaimana membangun peradaban Islam yang mampu melahirkan ilmuwan, dokter, ekonom, teknolog, pemimpin, dan masyarakat yang berakhlak mulia sekaligus mampu menjawab perubahan dunia yang bergerak semakin cepat. Mungkin disitulah titik temu yang selama ini sering terlupakan, bahwa tujuan akhir berbagai gerakan Islam bukanlah memenangkan perdebatan, melainkan menghadirkan rahmat bagi seluruh alam.